Assalamualaikum, Waalaikumsalam, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Utama. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama aku Putih Syalbila. Oh, Putih ya. Nah, Putih, terima kasih ya kamu sudah datang hari ini. Nah, kamu gak selalu mudah buat mulai cerita. Nah, tapi di sini kamu aman dan aku akan dengerin tanpa menghakimi kamu. Ya, jujur sih aku tuh sangat gugup ya Bu sekarang. Wajar banget kok merasa gugup di awal, nah kita santai aja ya, pelan-pelan. Kamu bisa mulai dari hal yang paling kamu rasakan akhir-akhir ini. Aku tuh merasa kurang percaya diri gitu loh Bu sama orang-orang. Apalagi misalnya tuh aku tuh kumpul sama orang banyak gitu dan rata-rata nggak aku kenal gitu, aku kurang percaya diri banget. Jadi situasi sosial ya yang paling terasa berat buat kamu. Iya, merasa kayak sering rendah diri gitu loh Bu. Kalau boleh tahu, biasanya pikiran apa nih yang muncul saat kamu lagi kumpul sama teman-teman? Aku tuh sering mikir mereka tuh kayaknya, dia tuh kayaknya lebih pinter deh, lebih cantik deh, lebih menarik deh. Kayak gitu loh Bu, pikirannya tuh kayak menjatuhkan diri aku sendiri gitu loh. Jadi ada kekhawatiran akan dinilai ya? Iya, rasanya tuh kayak takut salah, takut dinilai aneh gitu sama orang lain. Perasaan seperti ini sudah kamu rasakan sejak lama atau baru belakangan ini? Kayaknya tuh dari masa SMA, aku tuh merasa sering dibanding-bandingkan sama orang lain gitu. Dibandingkan seperti apa? Kayak misalnya nih teman aku ada yang ngomong gini, lihat tuh si A gitu, aktif gitu, kamu nggak mau kayak si A gitu. Maksud aku tuh gak usah dibanding-bandingkan gitu kan, aku kan diri aku nggak perlu bandingkan aku sama orang lain gitu. Itu pasti cukup berat ya, apalagi kalau sering terjadi. Ya lama kelamaan tuh kayak lebih baik ya udah diem aja gitu daripada mikirin perkataan orang gitu, daripada ngomong gitu, lebih baik diem. Nah, kalau kamu sendiri, kamu anak keberapa? Aku kebetulan anak ketiga dari anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, aku tuh kebetulan punya adik sama kakak gitu. Nah, biasanya kamu melihat posisi kamu di keluarga seperti apa? Nah, aku tuh merasa kalau aku tuh lebih sering ngalah daripada lebih sering ngalah terus nggak terlalu diperhatiin gitu sama keluarga aku. Jadi kamu terbiasa menempatkan diri di belakang ya? Iya, jadinya aku merasa kayak udahlah gitu. Nah, dari cerita kamu, aku melihat ada satu pola yang cukup kuat nih. Kamu seperti punya keyakinan bahwa kamu kurang dibanding orang lain. Ya gitu sih Kak, gitu sih Bu rasanya ya, kurang diperhatiin gitu. Nah, dalam ini, perasaan itu biasanya disebut inferiority feeling. Sebenarnya itu wajar, semua orang pernah merasakannya. Nah, tapi yang menjadi penting adalah bagaimana cara kita memaknainya. Maksudnya gimana tuh Bu? Nah, kadang karena pengalaman masa lalu, kita jadi percaya nih bahwa kita memang kurang. Akhirnya tanpa sadar kita menarik diri supaya tidak dibandingkan lagi. Saya tuh jadi sering menghindar gitu loh Bu. Nah, padahal bisa jadi itu bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu sedang melindungi diri kamu dari rasa takut yang lama. Ya juga ya Bu, jadi itu kayak lebih baik melindungi diri dengan diem gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang lain ya. Nah, kalau kamu tidak membandingkan diri dengan orang lain, nah menurut kamu punya kelebihan apa? Nah, aku tuh kebetulan temen aku tuh suka banget cerita sama aku ibu dan aku sangat suka mendengar mereka pada saat cerita. Aku tuh suka dengerin cerita temen aku gitu. Sebenarnya itu bukan lumayan, tapi itu kemampuan yang sangat berarti. Banyak orang justru butuh didengerin. Tapi aku nggak pernah mikir kalau mendengarkan cerita seseorang itu adalah sebuah kelebihan. Nah, di sini kita mulai ubah cara pandangnya ya. Kamu bukan kurang, tapi kamu punya kekuatan yang mungkin berbeda dari orang lain. Ya jadi lebih lega sih Bu dengerin semua. Nah, dalam pendekatan ini kita juga belajar nih pentingnya social interest, yaitu kemampuan untuk terhubung dan berkontribusi ke orang lain, dan kemampuan kamu mendengarkan itu bagian dari itu.
Jadi aku masih berharga gitu di mata orang lain. Nah, tentu sekarang kita coba langkah kecil ya. Nah, kalau menurut kamu nih, hal sederhana apa yang bisa kamu lakukan di pertemuan berikutnya dengan teman-teman? Mungkin aku tuh bakal ngomong kalau ada perkumpulan kelompok atau pas nongkrong bareng temen, aku mungkin bakal ngomong satu kata atau enggak maksimal banget satu kalimat deh kayaknya. Nah, bagus, nggak perlu langsung banyak, cukup satu kontribusi kecil aja itu sudah langkah yang cukup besar. Yang penting itu nyoba ya Bu ya. Iya, nah hari ini kamu sudah melakukan hal penting. Kamu mulai memahami diri kamu dan asal dari perasaan itu, nah itu tuh bukan hal kecil. Ya sih, aku merasa sekarang tuh setelah cerita sama ibu jadi lebih ringan dan aku merasa kayak aku mengerti diri aku sendiri gitu. Nah, aku senang dengarnya. Nah, di pertemuan berikutnya kita bisa lihat perkembangan kamu dan lanjut bangun kepercayaan diri kamu pelan-pelan. Ya, makasih banyak ya ibu mau dengerin cerita aku. Sama-sama, kamu sudah di jalan yang baik. Makasih Bu.